Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing rada kompak doakeun anu kompak ngajawab salam sing kawayang hutangna. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah wa syahrul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita mulai, intinya luruskan hati. Yang kedua, kita membacakan kalimat thayyibah mengantarkan cita-cita PT Fidan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dikabulkan oleh Allah, amin. Dan semua permasalahan yang sedang dihadapi semoga menjadikan jalan hikmah, diberikan kekuatan dan kesabaran. Siapapun yang sedang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La istajib ya Allah du'ana PT Fidan. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, perkayalah dengan ilmu dan hiasilah dengan kesabaran, dan muliakanlah dengan takwa, dan perindahlah dengan kesehatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayo mulai deh. Yang pertama luruskan dulu karena waktunya sempit. Kita jam 6 kurang. Ulang lagi. Yang paling hebat, semua amal akan diterima oleh Allah tergantung niat. Maka wajar, layak, pantas kita meluruskan niat dulu. Yang kedua, setiap amal perbuatan jikalau kita melupakan Allah, jikalau kita tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah menyebut nama Allah, fahuwa aqta'u au ajdaru au abdaru, maka akan putus hubungan makhluk jeung Allah. Cek bahasa Sunda mah capek gawe dekap si kompak euy, capek gawe anu kadenge teu lagi unggul lain kawan aweda. Ayo capek gawe asa aing puasana ngomong ge deuleuh jejer liatai capek gawe eta. Ayo dikala kita capek gawe teu kapake berarti tidak ada nilai pahala di hadapan Allah. Maka untuk itu wajar payus kita bersyukur kepada Allah karena ini adalah kehendak Allah. Siapapun tidak ada yang kalimat kebetulan. Allah telah membuat skenario, Allah telah menyeting, membuat schedule pada waktu 4 bulan kita dikandung di dalam kandungan. Cek urang Sunda mah eueuh kalimat kebetulan, geus direncanakeun pasti bakal patepang di tempat di geraha pindah, cuman waktunya tidak diketahui. Kalau kita mengetahui sesuatu sok tarame. Contoh Persib kalah 2-0 da geus apa? Begitu nonton teu rame. Begitu juga kalau dikasih tahu oleh Allah nanti kamu heboh saja akan ketemu dengan Pak Direksi di Geraha Pindah mual rame. Maka oleh Allah dirahasiakan, inilah pertemuan Allah. Tidak semuanya kita bisa dikondang oleh Allah. Berarti jikalau kita melupakan Allah, jangan salahkan Allah jikalau Allah tidak pernah memberikan nilai di hadapannya. Maka untuk itu mudah-mudahan niat kita, segala perjuangan, segala pengorbanan panitia, pengorbanan perusahaan PT Pindad dan kita yang hadir dijadikan nilai amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, luruskan niat. Ini malam Jumat, dalam satu keterangan ahli-ahli kubur pada waktu Kamis sore dipulangkan ke alam dunia untuk melihat familinya, untuk melihat keluarganya. Lantas besok sore Jumat dipulangkan ke alam kubur. Jikalau ada salah satu keluarganya berbuat amal soleh, berbuat itu doa, maka dia akan senyum pulang ke alam kuburnya, bercahaya di dalam alam kuburnya. Maka untuk itu dalam kitab Durratun Nasihin, umatku yang akan celaka adalah umatku yang melupakan kebaikan orang lain, apalagi kebaikan orang tua. Yakin ada tangan-tangan orang lain kita bisa masuk pindah. Yakin tidak mungkin kita seorang boy, pasti ayat kehadiran orang tua. Maka layak, patut dan pantas kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, kedua orang tua kita yang sudah tiada. Mohon maaf, sengaja kita tidak berdoa kepada orang tua satu kali,
Intinya, apalagi jika kita durhaka kepada kedua orang tua, yuk kita sama-sama istighfar, lantas tundukkan sejenak, pejamkan matanya, atas teropong batin kita kepada orang tua kita, yakin yang gaib melihat kepada kita, maka insya Allah akan menjadikan doa sebagai anak yang soleh dan solehah. Ayo, sekali lagi sembahyangkan orang tua yang hidup dan yang sudah tiada. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, pasti akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tundukkan sejenak, pejamkan mata, doakan kedua orang tua yang masih hidup atau yang sudah tiada. Istajib du'ana ya Allah. Amin ya Allah. Tatap wajah orang tua kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ingat, kerinduan Allah adalah kerinduan orang tua. Siapapun orang tuanya yang masih hidup, siapapun orang tuanya yang sudah tiada, maka kesempatan kita untuk berkhidmat kepada orang tua. Mungkin di antara kita pernah menyentak, pernah kita menyakiti, pernah mengecewakan. Dan ingat, dalam satu keterangan, barang siapa yang pernah menyakiti kedua orang tuanya, barang siapa yang pernah mengecewakan orang tuanya, kata Allah, aku tidak akan mencabut ajalnya sebelum kau merasakan bagaimana disakiti, dikecewakan oleh anak-anaknya. Maka sebelum ajal datang, berarti kesempatan kita masih ada untuk memohon ampun kepada Allah. Untuk itu mohonlah ampun di bulan Ramadan. 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina. Silakan mohon ampun kepada Allah dan doakan orang tua memohon diampuni segala dosanya oleh Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Husnul khotimahkan ya Allah. Sehatkan lahir batinnya orang tua kami yang masih hidup. Berikan kebahagiaan. Jangan kecewakan ya Allah. Terlalu banyak dikecewakan oleh anak-anaknya. Maka untuk itu muliakan kehidupan orang tua kami. Balaslah segala pengorbanannya. Bagi almarhumah yang sudah tiada, sekarang malam Jumat saat ijabah Sayyidul Ayat Rajanya Ali, kami memohon kepadamu ya Allah, sampaikan doa kami kepada ahli kubur. Berikan kenikmatan di alam kuburnya, berikan kebahagiaan di alam kuburnya. Terlalu banyak di dunia disakiti orang tua kami, maka untuk itu bahagiakan ya Allah di alam kuburnya. Di alam dunia ya Allah banyak pengorbanan kepada kami, maka balaslah pengorbanan
kesalahannya, tempatkan di surgamu, jadikan kami yang ditinggalkannya menjadi anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Marilah kita ke pokok bahasan. Niat kita sudah luruskan. Memohon kepada Allah sudah. Insya Allah pengorbanan perusahaan pindah, panitia yang hadir akan menjadi ladang amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah jelas. Kita lihat ada kalimat, ada judul yaitu pindah dalam darah. Kita sudah punya jawaban dari kalimat pindah. Jika ingin menjadi darah Quran, mohon maaf tadi ngobrol dengan Pak Direksi, dengan Pak Direktur, ini kalau tidak salah, mohon maaf Pak Bintang, insya Allah benar, tapi ini mungkin kesalahan saya. Intinya ada kalimat yang terbalik, harusnya Al-Quran dalam hidup. Karena kalau Al-Quran dalam hati berarti cuma hati yang ukur. Sedangkan Al-Quran harus dinyatakan dengan sikap. Al-Quran dinyatakan dengan perbuatan. Maka Rasul disebut Al-Quran yang berjalan, karena ucap, sikap dan perbuatannya disesuaikan dengan Al-Quran. Kalau Allah dalam hati, karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau engkau mengingatku maka akan tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini mohon maaf kalau tidak salah. Jadi pindah dalam darahku, Quran dalam hidupku, Allah di dalam hati. Maka insya Allah hatinya akan dibimbing, hatinya akan ditujukan, karena yang membolak-balikan hati adalah Allah, yang menggerakkan hati adalah Allah. Maka kata Allah, tidak akan datang kebahagiaan dan tidak akan ada darah yang mengalir kepadamu jika engkau lupa kepadaku, hatinya kepada Allah. Ulangi lagi, sesuai kalimat pindah, mohon maaf, dari 3 perkara ini sudah dijawab dari kalimat tulisan pindah. PIDAD. Yang pertama, pena, yaitu penuhi. Insya Allah dengan apa? Dengan keimanan. Pindah, penuhi dengan keimanan. Lantas D-nya doa, A-nya amal, D-nya dikir. Maka pindah bisa diperluas, artinya penuhi keimanan, doa dan amal, penuhi dengan dikir. Insya Allah apa yang dicita-citakan oleh pindah, contoh darahku, lantas hatiku, hidupku, dan cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, penuhi dengan iman. Allah menyerukan puasa pun kepada orang yang beriman. Maka jikalau orang yang menjadi karyawan di PT Pindah orang yang tidak beriman, apalagi yang diproduksinya senjata, akan membahayakan. So urang lagi lamun pamajikan, lamun karakayaan iman berkosong ningali pamajikan teh siga dipotong. Soal gus nyonyok. Akhirnya kita lagi turun, lantas tensi kita lagi tinggi, ulah gagal di perusahaan beraya masalah, pamajikan datang ke imah monyok, monyok, akhirnya orang kabawakeun monyok, anaknya pemiluan monyok, akhirnya di imah teh kumaha monyok. Ayo lagi, kalau kita iman lagi turun, maka PT Pindah yakin akan melihat orang-orang yang wajahnya monyok. Serem. So, silahkan. Maka Al-Quran menyerukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil oleh Allah bukan ya ayyuhan nas, tapi hei orang yang beriman. Maka untuk itu jikalau akan sukses ini PT Pindah, kalau tujuannya ingin mesejahterakan bukan hanya ekonominya saja, termasuk keimanannya. Ekonomi merupakan ikhtiar lahiriah, iman
Allah. Maka iman ada tiga. Yang pertama mukmin bil lisan, ucapkan dengan lisan. Yang kedua mukmin bil qalbi, yaitu dengan hati, tekad dan yakinan. Sebab yang namanya doa akan dijabah karena keyakinan. Sampai aina urang pelek sok baheula yeuh kita jago-jago perek. Jago-jago nyata jawab-jawaban. Perhatikan, jawab-jawaban bukan dari Quran, tapi jawab-jawaban kata-kata orang Pasundan, orang-orang buhun dulu. Tapi kenapa bisa melek perempuan? Bahwa kata-katanya bukan dari Quran. Yang jadi utama yakin. Sok coba kata-kata pelet. Lain malikeun bantah tapi malikeun pikiran maneh hei kokoh. Aya ku kokoh gitu. So kalimatnya terlain tidak Quran. Mohon maaf anu wong Jawi, ya orang Jawa lain jelema wong. Bisi teu kaharte jawab-jawaban. Coba perhatikan dari jawab-jawaban belak. Tunjuk curug sifat kurincang-kurincang repat gebiang ting sanes ting sareng ingat kasukma jasmani awak insu. Buah itu. Ayo, padahal itu pelet bukan dari bahasa Al-Quran tapi bahasa Sunda. Kenapa bisa dijawab? Karena keyakinan. Begitu juga PT Pindad akan berhasil, PT Pindad akan sejahtera, PT Pindad akan bisa mengejar cita-cita jikalau keimanan yakin kepada Allah. Maka pantas Pindad penuhi ingat keimanan. Maka iman yang pertama dalam lisan, ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, mukmin bil qalbi. Lantas yang ketiga mukmin bil amal,